ternyata dalam umat Kristiani juga, kalau salah mungkin dikoreksi ya oleh teman-teman dari umat Kristiani, ternyata juga ada sistem puasa. Puasa 40 hari sebelum naiknya Isa ke langit, Nabi Isa ke langit. Di mana dihitung mungkin dari hari Paskah ini. Jadi kalau seumpama kita 1 bulan umat Islam, umat Kristiani mungkin lebih lama, tetapi ada perbedaan puasa meskipun maknanya itu sama, hampir sama lah, mungkin nggak sama tapi hampir sama. Perbedaannya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi. Saya akan berbicara sedikit tentang apa yang saya ketahui terkait dengan Jumat Agung, atau di mana Jumat Agung tersebut merupakan Jumat di mana Isa Al-Masih atau Yesus dalam saudara kita umat Kristiani itu meninggal di tiang salib. Yesus Kristus tersebut meninggal pada hari Jumat, di mana sampai sekarang umat Kristiani mulai zaman terdahulu selalu diperingati Jumat Agung, dan Jumat Agung ini diperingati 40 hari sebelum naiknya Isa Al-Masih ke langit. Dalam Jumat Agung ini, biasa yang saya ketahui adalah penebusan dosa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, di mana kalau dalam tradisi saudara kita umat Kristiani, Yesus Kristus adalah menebus dosa-dosa yang diwariskan oleh dari Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa tersebut mewariskan dosa dari surga, di mana dosa yang beliau wariskan adalah dosa memakan buah huldi. Di mana kalau seumpama pada banyak orang kalau sekarang buah huldi itu adalah buah pengetahuan. Kalau tanpa memakan buah huldi mungkin tidak ada pengetahuan, tidak ada podcast ini, tidak ada profesor-profesor dan sejenisnya. Dan juga bisa mungkin boleh disyukuri juga kalau semua, karena itu adalah buah pengetahuan. Selain dari itu, kebetulan Jumat Agung pada tahun ini bertepatan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan dalam agama Islam adalah bulan yang suci, dan istimewa. Dan bahkan bulan Ramadan adalah bulan puasa, di mana setiap dalam Islam dijelaskan setiap umat terdahulu juga memiliki puasa, juga mempunyai tradisi atau ritual puasa. Bahkan dari Nabi Adam, kalau yang saya ketahui, udah mempunyai ritual puasa. Ritual keagamaan yang tertua yang saya ketahui adalah puasa, kurban. Mungkin ada lagi, tapi yang saya ketahui puasa dan kurban. Terus dalam tradisi puasa, ternyata setelah saya tanya-tanya dengan teman-teman umat Kristiani, ternyata dalam umat Kristiani juga, kalau salah mungkin dikoreksi ya oleh teman-teman dari umat Kristiani, ternyata juga ada sistem puasa. Puasa 40 hari sebelum naiknya Isa ke langit, Nabi Isa ke langit. Di mana dihitung mungkin dari
hari Paskah ini. Nah, jadi kalau seumpama kita 1 bulan umat Islam, umat Kristiani mungkin lebih lama, tetapi ada perbedaan puasa meskipun maknanya itu sama, hampir sama lah, mungkin nggak sama tapi hampir sama. Perbedaannya kalau seumpama umat Islam tidak makan, tidak minum dari sahur, dari subuh sampai maghrib. Sedangkan dari tradisi saudara kita umat Kristiani tidak makan yang dia senangi selama 4 hari. Macam-macam sih. Saya dulu pernah ngobrol juga dengan Romo. Kalau nggak salah, Romo bilang seperti ini. Kalau dalam tradisi Kristiani, itu berpuasa. Tetapi puasanya itu bebas memilih. Banyak macam puasa. Contohnya, puasa untuk tidak memakan hal yang dia sukai selama 40 hari. Atau puasa untuk tidak pegang HP selama 40 hari. Puasa untuk tidak ngapa-ngapain, maksudnya ngapa-ngapain semisal nonton bioskop dan sejenisnya. Intinya memuasai kesukaan-kesukaan dia setiap hari. Nah, sehingga dan alhamdulillah dan alhamdulillah kita sebagai umat Islam juga berpuasa dan bahkan ini berbarengan puasanya. Puasa bulan Ramadan dengan puasa dari umat kita Kristiani juga. Ini sangat toleransi banget. Nah, selain dari itu juga puasa tersebut kalau dalam agama Islam menurut saya adalah puasa yang antara yang saya tahu dari guru saya adalah puasa antara yin dan yang. Maksudnya gini, antara positif dan negatif. Biasanya dalam agama Islam puasa itu diperintahkan oleh Allah untuk umatnya, dan perintah tersebut bukan menyuruh kita melakukan sesuatu, tapi menyuruh kita untuk tidak melakukan sesuatu. Semisal kita berpuasa disuruh untuk tidak makan, minum, dan tidak melakukan hal-hal yang negatif dan sejenisnya. Bukan disuruh untuk melakukan ini dan itu. Tetapi ada manfaatnya. Tidak disuruh melakukan sesuatu, tetapi ada manfaatnya. Tidak disuruh itu kan kalimat negatif. Jadi negatif, melakukan hal yang negatif, tetapi ada dampak positifnya. Seperti itu. Selain dari itu juga kita dengan saudara kita umat Kristiani, kita sekarang sama-sama berpuasa. Nah, jadi ini menurut saya luar biasa banget, kita sama-sama berpuasa. Dan mungkin selamat merayakan Isa Al-Masih bagi teman-teman kita umat Kristiani, dan juga selamat berpuasa untuk teman-teman kita umat Kristiani, dan juga untuk saudara-saudara kita dalam seiman umat Islam. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selain dari itu juga dalam yang saya tahu, Isa Al-Masih dalam agama Islam itu adalah nabi yang wajib kita ketahui. Bagian dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Dan Nabi Isa adalah urutan nomor ke-24 sebelum Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa kalau seumpama dalam tradisi Islam bukan dibunuh, tetapi yang terbunuh dalam tiang salib itu adalah pengganti dari Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa itu diselamatkan, diangkat ke langit. Nah, di mana diangkat ke langit, suatu saat Nabi Isa akan turun kembali setelah banyaknya kerusuhan di muka bumi. Dan tradisi dan keyakinan ini juga ternyata setelah saya pelajari, ternyata dalam saudara kita umat Kristiani, Yesus Kristus juga akan turun kembali ketika kehancuran bumi udah mulai tidak terkontrol. Dan bahkan
kalau seumpama saya kemarin malam nonton tentang obrolan Habib Ja'far, Onat, sama Biku di channelnya Deddy Komposer, ternyata dalam agama Buddha juga ketika ada kerusuhan, ternyata juga akan ada Buddha yang akan turun kembali. Jadi kita sesama manusia, kita mungkin tidak bersaudara dalam seagama, tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Maka semoga kita baik-baik saja dan kita mari berlomba-lomba dalam kebaikan dalam meskipun beda agama. Mungkin yang saya tahu tentang Isa Al-Masih dan Nabi Isa secukupnya itu. Kalau semua ada yang kurang, mungkin bisa ditambahi oleh teman-teman di komen, atau suatu saat kita ngobrol-ngobrol bareng, mungkin dengan teman-teman saya umat Kristiani, atau siapa aja yang lebih tahu. Mungkin dari saya sekian dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Selamat berpuasa.